Bab 1601, lelang dimulai. Eliza berhenti mendesak palu guntur. Panggung segera kembali ke ketenangan semula. Petir biru yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Thunder Hammer masih tergeletak di sana dengan tenang. Pada saat ini, Eliza merasa sedikit lemah, lemas dan lemah, hanya mendorong palu guntur sebentar, tubuhnya seperti berlubang. Kekuatannya masih terlalu rendah. Setelah sedikit penyesuaian, Eliza bertanya, saya ingin tahu apakah semua orang puas dengan kinerja Thunder Hammer barusan. Orang-orang di tempat kejadian masih shock dan belum pulih. Tidak peduli seberapa kuat Thunder Hammer itu, efek yang baru saja ditampilkan cukup menarik. Thunder Hammer ini jelas merupakan senjata ajaib. Nona Thompson, ayo mulai menawar. Aku tidak sabar, Luka berkata dengan tidak sabar dengan mata panas. Eliza memandang Luka, merasa sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa pria ini akan menyerang lagi, dan dia tidak ingin palu guntur jatuh ke tangan Luka, tetapi dia tidak punya pilihan. Di pelelangan, dia tidak berhak mendiskualifikasi siapapun dari penawaran, kecuali seseorang yang memiliki catatan buruk tidak memberikan uang saat memotret. Namun, dengan identitas Luka, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Mengabaikan Luka, Eliza melanjutkan, semuanya, Anda harus tahu bahwa saya hanya memiliki kekuatan puncak level dominator. Jika Anda ingin mengerahkan kekuatan palu petir sepenuhnya, Anda memerlukan setidaknya level tertinggi. Apa Anda baru saja melihat jauh lebih besar? Melihat kata-katanya diabaikan oleh Eliza, kemarahan Luka, yang belum padam, mulai bangkit kembali. Eliza, perempuan jalang, hanyalah pion yang dibuang oleh keluarga Thompson, namun dia berani bertindak lancang di depannya. Marah adalah marah. Luka benar-benar tidak ada hubungannya dengan Eliza. Bukan karena Eliza adalah keturunan langsung dari keluarga Thompson. Itu karena Eliza adalah tunangan Frank Gibson. Keluarga Gibson adalah keluarga yang setingkat dengan pendukung keluarga Stone. Mereka semua milik salah satu dari 6 kekuatan teratas di Starvoid Realm. Bahkan jika Luka menjadi kepala keluarga Stone di masa depan, dia tidak akan bisa menyinggung seseorang seperti Frank Gibson. Perbedaan keduanya tidak hanya pada identitas. Bahkan dalam hal bakat, kedua belah pihak tertinggal jauh. Meskipun Frank Gibson sedikit lebih tua dari Luka, jumlah mereka tidak banyak. Namun, celah kekuatannya jauh dari itu. Retret Frank Gibson kali ini bersiap untuk mencapai alam suci setengah langkah, yang berarti kekuatannya berada di puncak level tertinggi. Luka masih berada di level tertinggi setengah langkah, bahkan tidak mencapai level tertinggi. Bisa dibayangkan seberapa besar kesenjangan antara keduanya. Nona Thompson, mari kita mulai menawar. Kamu tidak perlu memperkenalkannya. Kekuatan palu petir sudah jelas bagi semua orang. Ini jelas merupakan senjata ilusi berkualitas tinggi. Ya, mulailah menawar segera. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya aku mendapatkan harta yang kusukai. Bahkan jika aku kehilangan segalanya, aku akan membeli Thunder Hammer. Lupakan, kamu masih ingin membeli Thunder Hammer dengan harta kecilmu. Berhentilah bermimpi. Apakah kamu tidak melihat Tuan Muda Stone di sini? Dengan dia di sini, siapa yang bisa bersaing dengannya? Coba saya lihat. Semuanya, jangan sia-siakan energimu sia-sia, berikan saja palu guntur kepada Tuan Stone. Kata-kata orang ini memuji Luka, dan pada saat yang sama menyalahkan firma tumpah ruah, mengapa mereka mengundang pewaris pertama keluarga Stone. Nyatanya, dia sedikit salah paham tentang perusahaan perdagangan kornukopia. Bagaimana mungkin keluarga Thompson mengundang Luka? Yang mereka undang adalah penanggung jawab perusahaan komersial Dingsheng di distrik barat. Bagaimanapun, mereka semua berada di area yang sama, jadi layak untuk dihadapi. Hanya saja Luka baru saja menyusulnya. Chester juga mengalami sakit kepala yang parah. Mustahil untuk mengusir Luka, jadi dia harus menghancurkan giginya dan menelannya. Itu benar, Tuan Stone adalah tuan muda dari perusahaan komersial Dingsheng. Siapa yang bisa lebih kaya darinya? Karena dia sudah menyukainya, jangan menawar. Eliza tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata orang-orang ini. Dia percaya bahwa kakek ketujuh harus menonton secara rahasia, karena dia tidak muncul, dia setuju. Abaikan saja dan mulailah menawar secara langsung. Semuanya, pelelangan akan dimulai berikutnya. Senjata ilusi tingkat menengah Thunder Hammer memiliki harga dasar 50 miliar koin bintang, dan setiap peningkatan tidak boleh kurang dari 1 miliar koin bintang. Suara Eliza baru saja jatuh. Sebuah suara mengikuti. 500 miliar. Pemilik suara ini adalah Luka. Begitu dia menawar, dia langsung menggandakan harga cadangan 10 kali lipat, sama sekali menolak memberi orang lain kesempatan untuk menawar. Di saat yang sama, ia juga menunjukkan tekadnya untuk memenangkan Thunder Hammer. Setelah Luka meneriakkan 500 miliar, dia berdiri, berbalik, menghadap semua orang dan berkata, "Hai semuanya. Saya Luka. Saya sangat menyukai palu guntur ini. Jika Anda ingin menyelamatkan muka, tolong berikan kepada saya."
Saya berjanji bahwa selama harta yang satu ini, saya tidak akan bersaing dengan Anda untuk hal lain, bagaimana dengan itu? Perusahaan Ding Sheng memang kaya. Tapi Luka tidak bodoh, itu sedikit kurang. Ini adalah tujuan seorang pengusaha untuk bertukar keuntungan terbesar dengan biaya paling sedikit. Setelah berbicara, Luka berbalik dan duduk tanpa menunggu orang lain menjawab. Apa yang dia katakan sepertinya meminta persetujuan semua orang, tetapi sebenarnya itu adalah ancaman yang terang-terangan. Hanya saja aku tidak mengatakannya. Siapapun yang berani bersaing dengannya untuk Thunder Hammer akan menjadi musuh Luka. Eliza di atas panggung menatap Luka yang agung, giginya gatal karena marah. Jika Thunder Hammer dilelang secara normal, pasti akan lebih dari 500 miliar. Dia melihat ke sudut. Chester ada di sana menggelengkan kepalanya padanya, memberi isyarat untuk membiarkannya dan terus menjadi tuan rumah pelelangan. Eliza tidak punya pilihan selain mengambil 2 napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Kata-kata Luka masih sangat berguna. Bahkan jika banyak orang tidak dapat memahami gayanya, tidak ada yang mau tampil untuk menyinggung perasaannya, lagi pula identitasnya ada di sana, dan tidak semua orang mampu membelinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Eliza berharap seseorang akan berdiri dan membunuh prestise Luka. Tapi setelah menunggu lama, tidak ada yang berani bicara. Melihat ke kiri dan ke kanan, Eliza juga tidak dapat menemukan David. Bukankah David menyukai Thunder Hammer ini? Atau apakah dia merasa tidak perlu menyinggung keluarga Stone untuk senjata sihir tingkat menengah? Benar saja, orang dengan latar belakang sekuat David tidak ingin membuat masalah dengan sia-sia. Nona Thompson, karena tidak ada tawaran lagi, ayo segera nyatakan kepemilikan palu petir. Saya tidak sabar untuk mencoba kekuatannya. Saya yakin dengan palu petir, kekuatan saya akan maksimal. Amplifikasi, haha. Kata Luka sambil tertawa lebar. Ini belum waktunya, kenapa kamu panik? Eliza menjawab dengan tatapan kosong. Bukankah ini semua sudah jelas? Sekarang kamu tanya mereka, siapa yang berani menawar? Eliza mengabaikan Luka. Melihat yang lain, dia berkata, senjata sihir menengah Thunder Hammer, 500 miliar koin bintang, apakah ada harga yang lebih tinggi dari ini? Saya akan menghitung sampai 3 kali, jika masih tidak ada, maka kesepakatan akan dijual seharga 500 miliar. 3, 2. Tepat ketika Eliza hendak berteriak, tiba-tiba sebuah suara keluar. 600 miliar. Bab 1602, diambang di luar kendali. Ketika Eliza mendengar suara ini, matanya langsung menyala. Dia terlalu akrab dengan suara ini. Benar saja, pria ini tidak pernah mengecewakan dirinya sendiri. David lah yang menyebutkan harga 600 miliar. Dia baru saja melihat sistemnya, tetapi dia tidak menyadari bahwa penawaran untuk Thor's Hammer sudah dimulai. Ini adalah Thor's Hammer, salah satu dari 3 artefak kuno, sesuatu yang pasti akan diperoleh David. Bagaimana mungkin Luka merebutnya? Bahkan jika dia mengungkap identitasnya hari ini dan dikenali oleh Luka, dia tidak akan ragu. Selama dia mengambil palu Thor dan memberinya lebih banyak waktu, David bisa dengan cepat menjadi orang suci setengah langkah. Apakah dia masih takut pada Luka saat itu? Tentu saja, Saint Realm setengah langkah tidak bisa terkalahkan, lagi pula, keluarga Stone masih memiliki beberapa leluhur Saint Realm sejati. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak takut pada Luka dan Jared di sampingnya, tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak takut pada seluruh keluarga Stone. Ingin melakukan ini, itu masih tergantung pada bantuan Eliza. 600 miliar satu ekspor David. Semua mata tertuju padanya. Semua orang ingin melihat siapa yang begitu hebat dan tidak berani menghadapi pewaris pertama keluarga Stone. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton selanjutnya. Tepat setelah Luka mengatakan bahwa tidak ada yang akan menawar, dia meminta Eliza untuk segera mengumumkan bahwa seseorang akan segera menawarkan 600 miliar. Penuh 100 miliar lebih dari harganya. Bukankah ini tamparan di wajah? Masih bermain di depan begitu banyak orang. Bagaimana mungkin Luka menanggung penghinaan seperti itu? Dia berdiri dengan wajah muram, dan menoleh untuk melihat David. Karena David sedikit menyamar, Luka gagal mengenalinya dengan segera. 700 miliar. Luka terus menawar. Itu juga langsung meningkat 100 miliar. Karena pihak lain telah meningkat sebesar 100 miliar, di maka dia secara alami tidak bisa ketinggalan. Lebih dari uang, berapa banyak kekuatan yang bisa dibandingkan dengan keluarga Stone? 800 miliar. David tidak mau kalah. Ini kamu, kata Luka dengan gigi terkatup. Dia akhirnya mengenali David, dengan tatapan menawan di matanya, menatapnya dengan tegas. Bocah inilah yang membuat dirinya jelek di bar. Kali ini datang lagi. Kebencian lama dan baru bertambah. Luka berharap dia bisa segera mencabik-cabik David sehingga dia tidak akan pernah berdiri lagi. Ini aku. David tidak lagi berpura-pura saat ini.
Sekarang setelah Anda diakui, Anda harus mengakuinya secara terbuka. Nak, bagaimana kamu ingin mati? Luka bertanya dengan marah. Jika kamu ingin aku mati, kamu harus memiliki kemampuan ini. Menurutku, kamu Luka hanyalah parasit, mengandalkan kekuatan di belakangmu untuk melakukan yang terbaik. Jika tidak ada keluarga Stone, apa kamu? Kamu tidak layak membawa sepatuku. David menjawab dengan nada menghina. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan tercengang. Ini, siapa anak ini? Apakah kamu sangat gemuk? Ini gila. Beraninya kau memarahi pewaris pertama keluarga Stone seperti itu. Apakah dia tidak takut balas dendam? Dengan karakter Luka, setelah dihina seperti ini, sangat tidak mungkin membiarkan anak ini pergi. Melihat tampilan percaya diri David, banyak orang mulai bertanya-tanya, mungkinkah latar belakang di balik anak ini lebih kuat? Bahkan lebih baik dari keluarga Stone. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tak kenal takut setelah memarahi Luka? Tabrakan kuat dari ahli waris dua keluarga besar. Akankah konfrontasi antara kedua keluarga terlibat? Ada keberadaan Liga Suci. Sudah lama sejak terjadi perang di Star Void Realm, banyak orang menantikan pertempuran besar. Hanya Eliza yang tidak terkejut dengan kata-kata David. Pertunjukan semacam ini sejalan dengan pertunjukan Master Generasi Kedua dengan Raja Suci. Jika menghadapi seseorang seperti Luka, David akan tunduk. Kemudian Eliza mungkin benar-benar meragukan identitas David. Pada saat ini, Luka sudah sangat marah, matanya menjadi merah darah, dan amarahnya akan membanjiri rasionalitasnya. Hanya ada satu pikiran di benaknya, untuk membunuh bajingan ini. Bunuh bajingan ini berapapun biayanya. Dan sebelum membunuhnya, dia harus disiksa sedemikian rupa sehingga dia menyesal telah menyinggung dirinya sendiri. Paman Jared, tangkap dia segera, aku akan menarik tendonnya dan menguliti kulitnya, membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian, kata Luka kata demi kata. Puan, ini adalah pelelangan yang diadakan oleh perusahaan Cornucopia, jadi tidak cocok untuk melakukan apapun, lebih baik menunggu pelelangan berakhir. Jared membujuk. Dia tahu bahwa Tuan Muda sedang marah. Tetapi jika Anda melakukan sesuatu di pelelangan ini, Anda benar-benar menyinggung keluarga Thompson. Bahkan jika keluarga Thompson berada dalam situasi genting, tidak mungkin membiarkan mereka pergi. Saat keluarga Thompson menyelidiki, pasti akan berdampak langsung pada suksesi Tuan Muda sebagai kepala keluarga Stone. Sederhananya, perilaku semacam ini impulsif, tetapi terus terang, itu mengabaikan situasi keseluruhan dan tidak memiliki pandangan tentang situasi keseluruhan. Para pemimpin puncak keluarga Stone pasti akan memiliki pendapat. Aku berkata, aku menyuruhmu untuk menangkapnya, tidakkah kamu dengar? Ulang Luka. Dia bingung karena marah. Tidak peduli apa lelang dia, atau Thunderhammer dia. Sekarang Luka hanya ingin anak di depannya ini mengalami perasaan bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Tapi Tuan Muda. Tidak, tapi, Paman Jared, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun dan mengetahui karakterku. Aku tidak ingin mengulanginya untuk ketiga kalinya. Puan, saya adalah pelindung Anda, tidak hanya untuk melindungi keselamatan Anda, tetapi juga untuk membiarkan Anda mempelajari sesuatu. Jika Anda melakukan sesuatu di sini hari ini, bahkan jika Anda menangkap pihak lain dan melepaskan kebencian di hati Anda, lalu apa? Apa yang harus dilakukan? Menurutmu, tidak ada konsekuensi. Ketika keluarga Thompson mengejarnya, keluarga Stone pasti akan kecewa denganmu. Mereka akan berpikir, jika orang seperti itu yang tidak memedulikan situasi keseluruhan menjadi kepala keluarga Stone, akankah dia memimpin keluarga Stone untuk menolak? Jika menurut Anda ini harganya dapat diterima, dan saya akan pergi dan menangkapnya sekarang. Ketika Jared mengatakan ini, dia juga mengisolasi sekelilingnya. Orang-orang di luar tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Luka berada di ambang kehilangan kendali, tetapi ditarik kembali oleh kata-kata Jared. Jika benar seperti yang dikatakan Jared, demi penyegaran sesaat, manajemen senior keluarga akan kehilangan kepercayaan padanya. Itu mungkin sepadan dengan lilinnya. Kepala keluarga Stone bukanlah tujuan akhir Luka. Hatinya lebih besar, lebih luas, lebih luas. Tetapi Anda harus terlebih dahulu menjadi kepala keluarga Stone dan menguasai semua sumber daya keluarga Stone sebelum Anda dapat melanjutkan ke hal berikutnya. His. Ho. Luka menarik napas dalam-dalam dan memuntahkan semuanya lagi. Terima kasih, Paman Jared. Itu adalah penghalang iblisku barusan. Jika kamu tidak ada di sini, jika aku menyentuhnya hari ini, aku khawatir itu benar-benar tidak dapat diperbaiki. Tuan Muda, ada baiknya jika Anda bisa mengetahuinya. Jika Anda ingin fokus pada situasi keseluruhan, saya akan mengawasi anak itu terlebih dahulu, dan itu sama ketika saya melakukannya setelah pelelangan selesai. Jared juga menghela nafas lega. Dia takut Luka tidak akan bisa mengetahuinya, jadi dia bersikeras melakukannya di sini. Tanggung jawab likuidasi akhir keluarga.
Sebagai pelindung luka, dia tidak hanya tidak membujuknya, tetapi juga membantunya, dan hidupnya tidak mudah. Begitu, Paman Jared. Bab 1603, Kesabaran. Setelah David memarahi Luka, mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan semuanya menunggu reaksi Luka dengan penuh minat. Menurut pemahaman mereka, Luka adalah pewaris pertama keluarga Stone dan calon kepala keluarga. Bagaimana dia bisa tahan dimarahi di depan begitu banyak orang? Dia pasti akan menggunakan serangan balik terkuat untuk membuat mereka yang menghinanya membayar harganya. Mungkin mereka akan bertarung langsung di pelelangan ini, begitu kedua belah pihak bertarung, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Tapi ini markas perusahaan perdagangan kornukopia, mereka harus maju untuk menghentikannya. Nyatanya, Chester memang sudah siap. Jika Luka tidak bisa mengendalikan dirinya dan ingin bergerak, sebagai penyelenggara lelang ini, perusahaan kornukopia tidak mungkin membiarkan situasi berkembang. Jika orang berkelahi di pelelangan, mereka secara tidak sengaja akan melukai para tamu ini. Jika menyebar, reputasi perusahaan perdagangan kornukopia pasti akan sangat rusak. Perusahaan tumpah ruah saat ini berada dalam masa-masa sulit, dan prestisenya jauh lebih rendah dari sebelumnya, tetapi tidak tahan dengan lemparan seperti itu. Alasan mengapa David merobek wajahnya dan memarahi Luka itu juga dipikirkan dengan baik. Pertama, ini adalah lelang yang diadakan oleh perusahaan kornukopia, dan Stone Tian pasti tidak akan diizinkan melakukannya. Tentu saja, David tidak takut meskipun dia melakukannya. Alasan kedua adalah untuk merangsang Luka, sehingga dia akan menaikkan harga secara gila-gilaan, sehingga David bisa mendapatkan lebih banyak poin dewa. Saya tidak tahu apakah itu karena tidak menyentuh Thor's Hammer. Meskipun sistem secara aktif mendeteksi identitas sebenarnya dari Thor's Hammer sebagai salah satu dari 3 artefak kuno, sistem tersebut tidak mengevaluasinya. Dalam beberapa waktu terakhir, apakah itu besi bintang 9 putaran, batu kehidupan, atau Baihua Guo Qiongye, sistem hanya mendeteksi identitas aslinya dan memberikan harga setelah David menyentuh entitas tersebut. Kali ini, sistem mendeteksi Thor's Hammer dari jarak jauh, tetapi malah melupakan tautan terpenting, penilaian. David sangat tertekan, dia benar-benar ingin naik dan menyentuh Thor's Hammer. Biarkan sistem mengevaluasi harga. Nama salah satu dari 3 artefak kuno. Mungkin poin dewa yang dia dapatkan kali ini sudah cukup baginya untuk langsung menerobos ke Sein Realm. Hanya saja situasi saat ini tidak memungkinkan. Dia tidak bisa naik panggung tanpa alasan. Selain itu, tidak ada preseden seperti itu dalam pelelangan, dan orang yang berpartisipasi dalam pelelangan diizinkan untuk memeriksa harta secara langsung. Kalau tidak, semua orang ingin mencobanya, jadi apakah pelelangan akan dilanjutkan? Dan bahkan jika Anda mengetahui nilai Thor's Hammer, itu mungkin tidak berguna. Bahkan jika Thor's Hammer bernilai 100 triliun koin bintang, seseorang harus menaikkan harganya begitu tinggi bersamanya. Jika David mengubah harga langsung dari ratusan miliar menjadi 100 triliun, semua orang bodoh akan tahu bahwa ada yang salah dengan Thor's Hammer. Mungkin perusahaan tumpah ruah masih belum menjualnya. Maka tidak akan ada yang diperoleh. Tidak ada cara untuk mengetahui harga sebenarnya dari Thor's Hammer. David berpikir sejenak, dan kemudian membuat marah Luka. Biarkan dia menawar melawan dirinya sendiri. Itu selalu baik untuk membayar lebih sedikit. Yang terbaik adalah mampu membayar premi. Jadi untuk saat ini, memprovokasi Luka adalah pilihan untuk memaksimalkan kepentingannya. Dalam sorotan, Luka berbicara. Dia tidak menunjukkan kemarahan yang diharapkan. Sebaliknya, dia bertanya dengan sangat tenang, siapa namamu? Jika Anda tidak ingin mengubah nama Anda, jika Anda tidak ingin mengubah nama keluarga Anda, Luka, dengarkan baik-baik, nama tuan muda saya adalah David, ingat, ini adalah nama yang akan membuat Anda merasa takut dan takut keputusasaan. David berkata dengan arogan. Dia tampak seperti pria yang kuat. David, sangat bagus. Aku ingat kamu, tapi sulit untuk mengatakan siapa yang menakuti siapa dan siapa yang membuat siapa putus asa, jawab Luka menekan amarah di dalam hatinya. Jika bukan karena takut manajemen senior keluarga akan kecewa, yang akan mempengaruhi dia untuk mewarisi keluarga Stone. Luka telah meminta Jared untuk menjatuhkan David, dan membiarkannya mengalami perasaan bahwa hidup akan lebih buruk daripada kematian. Hei, Luka, sudah berapa lama sejak kamu lupa apa yang terjadi di kedai tadi? Sepertinya aku belum cukup mengajarimu. Seharusnya aku menghapusmu jika aku mengetahuinya lebih awal, jangan sampai aku mendengarmu berteriak di sini, itu memengaruhi suasana hatiku, kata David dengan menyesal. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir langsung terkejut. Suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Brengsek, siapa ini? Sangat kejam. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan menghapus pewaris pertama keluarga Stone. Apakah kamu tidak takut balas dendam dari keluarga Stone?
Terlalu sombong. Saya pikir status Tuan Muda Stone adalah yang paling terhormat hari ini, tetapi saya tidak menyangka ada orang yang tidak menganggap serius Tuan Muda Stone. Ini benar-benar membuka mata. Berdasarkan ini lelang itu tidak sia-sia. Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dia katakan? Saya menyesal bahwa saya tidak menghapus Tuan Muda Stone sekarang, yang berarti ini bukan pertama kalinya mereka bertemu, dan terakhir kali mereka bertemu, Tuan Muda Stone masih satu-satunya yang menderita, kejam. Tuan Muda Stone hari ini dianggap telah menendang pelat besi. Mampu memaksa Tuan Muda Stone ke titik ini, saya hanya ingin mengatakan dua kata saat ini, luar biasa. Saudaraku, terimalah lututku, aku sangat mengagumimu. Saudaraku, bagaimana kamu bisa memanggilnya? Ini adalah pria kejam yang bahkan tidak ditakuti oleh keluarga Stone, kamu tidak mampu membelinya. Semua orang mengatakan sesuatu satu sama lain, dan seluruh situs lelang segera menjadi ribut. Kata-kata ini jatuh ke telinga Luka, wajahnya semakin jelek. Saya tidak sabar untuk segera pergi dan mencabik-cabik David. Kemarahan Luka meletus lagi, dan kali ini dia bahkan lebih marah dari sebelumnya. Dia menatap David, dan meremas setiap kata dari giginya. David, Liddell, kamu, cari kematian. Tepat ketika Luka akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sebuah tangan bersandar di pundaknya. Tuan Muda, tenanglah. Jika kamu tidak tahan, kamu akan membuat rencana besar. Pihak lain sepertinya sangat mengenalmu. Dia memprovokasimu dan memintamu untuk bergerak. Kemudian keluarga Thompson akan membuat masalah dan biarkan anggota keluarga tingkat tinggi mengecewakan Anda. Dengan cara ini, posisi ahli waris Anda mungkin tidak baik. Bao, dan di pelelangan yang diadakan oleh perusahaan tumpah ruah ini, sebagai tamu, tidak mungkin keluarga Thompson menonton kami melakukannya sesuatu padanya, kata Jared dengan lembut. Aku tahu. Paman Jared, ketika pelelangan selesai, aku harus membuatnya membayar harganya. Luka berusaha menekan amarahnya dan berkata. Selama pelelangan selesai, tanpa Tuan Muda berkata apa-apa, aku akan segera menurunkannya dan mengirimnya ke Tuan Muda, agar Tuan Muda bisa menyiksanya. Kata-kata Jared membawa Luka kembali dari ambang kehilangan kendali lagi. Dia telah hidup begitu lama. Hari ini jelas merupakan hari yang paling marah, dan memalukan dalam hidupku. Jangan merobek, David berkeping-keping. Bagaimana mungkin Luka menelan nafas ini? Ada begitu banyak orang yang hadir, mereka semua menunggu Tuan Muda pertama Stone meledak. Pada akhirnya, Tuan Muda Stone mematikan api lagi. Apa masalahnya? Banyak orang tidak mengerti. Sebagai pewaris pertama keluarga Luka, bagaimana dia bisa tahan dihina oleh seorang pemuda di depan begitu banyak orang? Sungguh. Atau identitas David, bahkan Tuan Muda Stone sangat takut. Hanya bisa melewati seteguk, tidak berani melakukannya. Bab 1604, 5 triliun. David menatap mata Luka yang berharap dia bisa bunuh diri, dan ekspresi orang tuanya yang telah meninggal. Saya merasa sedikit lucu di hati saya. Andai saja tatapan bisa membunuh, maka saya takut bahwa saya telah dibunuh berkali-kali oleh Luka. Dia tidak tahu bahwa Carter Stone juga bunuh diri. Jika saya mengetahuinya, saya tidak tahu apa yang akan saya pikirkan. Luka sangat marah, tapi dia tetap tidak bergerak. David tahu dia telah menebak dengan benar. Dia sama sekali tidak berani melakukan apapun di pelelangan ini. Benar bahwa keluarga Stone Anda adalah perusahaan Dingsheng yang mengendalikan salah satu dari 5 perusahaan besar di benua ilahi tengah. Tapi keluarga Thompson juga bukan vegetarian. Cornucopia Firm juga merupakan salah satu dari 5 firma besar. Seperti kata pepatah, teman sebaya adalah musuh. Hubungan antara keluarga Stone dan keluarga Thompson pasti tidak jauh lebih baik. Membiarkan Anda, Luka, berpartisipasi dalam pelelangan sudah merupakan kebaikan terbesar. Jika Anda berani membuat masalah, Anda pasti akan menanggung kemarahan keluarga Thompson. Luka hanyalah pewaris, bukan kepala keluarga Stone. Dia tidak akan merasa lebih baik jika keluarga Thompson membuat masalah. Bahkan mungkin kualifikasi ahli waris akan dicabut. Lagi pula, orang seperti ini yang tidak mengetahui situasi keseluruhan. Bagaimana mungkin keluarga Stone menyerahkan keluarga kepadanya? Jika ini adalah lelang kecil, Luka pasti sudah membiarkan tingkat tertinggi tahap akhir di sekitarnya menjatuhkannya. Saat itu, pertempuran besar tak terhindarkan. Tapi sayang, tidak di sini. Sekarang dia berhasil membuat marah Luka. Itu tergantung bagaimana orang ini membalas dendam pada dirinya sendiri selanjutnya. Berharap untuk sedikit menaikkan harga Thor's Hammer. Luka, jika kamu tidak berani bergerak, jangan membandingkan secara membabi buta. Lelang belum berakhir. Cepat dan menawar, atau aku akan mengambil palu guntur ini, kata David keras. Mengucapkan begitu banyak kata yang merangsang Luka. Itu adalah tujuan David untuk membiarkan dia menawar Thunder Hammer bersamanya.
David, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu, tunggu saja, ketika kamu menangis, aku harap kamu tidak berlutut dan memohon padaku. Berhenti bicara omong kosong, apakah kamu ingin mengajukan penawaran? Jika kamu tidak mengajukan penawaran, Nona Thompson dapat menyatakan kepemilikan palu petir. Aku sangat suka palu ini. Tampaknya Bi sangat menginginkan palu guntur. Denganku di sini, jangan pikirkan itu, aku, Luka, ingin memesan palu ini. Benarkah? Kalau begitu cepat dan menawar. Jangan menginjak kuda dan terus berbicara. Siapapun yang membayar paling banyak akan memiliki palu. Harga tertinggi sekarang adalah 800 miliar koin bintang yang saya tawarkan. Kamu punya lebih banyak uang daripada aku. Kamu pasti sudah gila. Luka berkata dengan sinis. Mari kita tidak berbicara tentang apakah kamu sakit atau tidak, tetapi kamu menawar. Kamu terlihat seperti seorang wanita. David sedikit cemas. Dia tidak menyangka Luka menjadi orang tua yang bertele-tele. Keluarga Stone dan keluarga Thompson berada di pihak yang sama, jadi mereka tidak menanganinya sejak awal. Eliza secara alami tidak ingin Thor's Hammer jatuh ke tangan Luka. Jika dia kebetulan mengenalinya lagi dan ingin membantu dirinya sendiri, dia akan langsung mengumumkan bahwa sudah waktunya pelelangan. Lalu kemana dia akan menangis? Bukankah semua kerja keras itu sia-sia? 800 miliar koin bintang hanya 8.000 poin dewa. Menambahkan 3.000 poin sebelumnya, total hanya ada 11.000 poin dewa. Tidak ada yang mencapai tujuan hari ini. David terus mendesak, minta Luka untuk menawar dengan cepat. Biarkan kerumunan penonton tidak mengerti. Apakah ini sebuah operasi? Membuat marah Luka, dia meminta pihak lain untuk menawar Thunder Hammer. Terlalu banyak uang dan tidak ada tempat untuk membelanjakannya. Semua orang tahu bahwa saat ini, kedua belah pihak sedang bersaing. Harga pasti meroket. Pada akhirnya, itu pasti jauh melebihi nilai harta itu sendiri. Jika Anda tidak mengerti, Anda tidak mengerti. Semua orang terus menonton pertunjukan bagus mereka sendiri. Saya akan menawarkan 1 triliun. Luka akhirnya mengutip harga. Selain itu, berdasarkan 800 miliar yang dikutip oleh David, itu langsung meningkat sebesar 200 miliar, mencapai harga setinggi langit 1 triliun. David sangat senang. Saya berteriak dalam hati, saudaraku, kamu akhirnya menawar, terima kasih. Ketika kamu mati, aku berjanji untuk membuatmu tidak terlalu menderita dan membunuhmu dengan 1 pedang. Karena pihak lain menambahkan 200 miliar, dia tentu saja tidak bisa ketinggalan. 1,2 triliun. David kemudian mengutip harga, yang juga menambahkan 200 miliar. Kata-katanya terlontar begitu saja. Luka berteriak lagi, 1,5 triliun. Lebih dari uang, dia tidak pernah kalah dari siapapun. Saya sangat menderita dari David. Kali ini, dia harus menemukan jalan kembali, dan menambahkan total 300 miliar. 1,7 triliun. David menggertakkan giginya dan berteriak. Dia berpura-pura sedikit marah di permukaan. Hatiku sudah mekar dengan sukacita. Saudaraku, itu saja, Anda harus bertahan, jangan pengecut, siapapun yang membujuk adalah cucunya. David awalnya ingin memanggil 2 triliun koin bintang secara langsung. Setelah memikirkannya, lupakan saja. Hanya dengan memasang tali panjang Anda dapat menangkap ikan besar. Jika Luka bingung sekaligus dan dia menyerah, itu akan berakhir. 2 triliun. Luka berteriak dengan santai. Ekspresinya sangat kontras dengan David. David memiliki ekspresi marah menggertakkan giginya. Di sisi lain, Luka memiliki ekspresi tenang. Melihat David seperti ini, Luka akhirnya sedikit lega. Tapi ini tidak cukup. Apapun yang terjadi, dia ingin menyiksa David sampai mati, lalu membunuhnya. Hanya dengan begitu kebencian di hati Luka dapat diredakan. 2,2 triliun. 2,5 triliun. 2,7 triliun. 3 triliun. 4,2 triliun. 4,5 triliun. 4,7 triliun. 5 triliun. Keduanya menawar. Naikkan Thunder Hammer dari harga dasar 50 miliar menjadi angka astronomi 5 triliun, yang merupakan peningkatan 100 kali lipat. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan tercengang, dan merasa bahwa yang disebut kedua orang ini bukanlah uang. Di mana ada tawaran seperti itu dilelang? Setiap kenaikan harga adalah 2 hingga 300 miliar. Mungkinkah ini cara penawaran langsung dari kekuatan yang kuat? Terlalu bangga, dunia orang kaya benar-benar tidak mengerti. Jangan minta maaf dengan matamu sendiri. Bahkan tidak pernah mendengarnya. Namun, tidak ada harga pasti untuk harta karun seperti senjata ilahi ilusi. Apa yang cocok untuk Anda sepadan dengan uang yang Anda keluarkan? Jika itu tidak cocok untuk Anda, bahkan jika Anda memegangnya di tangan Anda tidak akan dapat mengerahkan seluruh kekuatan Anda. Misalnya, David menggunakan pedang, dan keterampilan bertarung yang dia pelajari juga ilmu pedang.
Beri dia pisau, atau kapak. Sulit bagi David untuk menunjukkan kekuatannya. Apa yang cocok untuk Anda adalah yang terbaik. Tentu saja, berdasarkan apa yang cocok untuk Anda, semakin tinggi level senjata ilusi, semakin baik. Eliza di atas panggung juga sedikit bingung saat ini. Sudah berapa lama? Harganya sudah mencapai 5 triliun. Ini terlalu luar biasa. Harga Thunder Hammer, dalam kondisi lelang normal, diperkirakan oleh perusahaan perdagangan kornukopiah antara 2 dan 3 triliun yuan, tetapi ternyata sekarang menjadi 5 triliun yuan. Dan melihat situasinya, ini belum berakhir. Berapa harga akhirnya, tidak ada yang tahu. Adapun dua pihak dalam pelelangan, Eliza sama sekali tidak khawatir mereka tidak akan mampu membayar. Salah satunya adalah murid tertutup dari pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang suci. Salah satunya adalah tuan muda dari perusahaan komersial Dingsheng, calon kepala keluarga Stone. Tak satu pun dari mereka kekurangan uang. Eliza sebenarnya berharap David tidak mampu membayar uang itu. Itu kebetulan adalah bantuan yang harus diberikan kepada keluarga Thompson. Lelang ini, hanya lelang yang satu ini, sukses total. Bab 1605, dengan sengaja merayu. Harga 5 triliun dipanggil oleh Luka. Baginya, harga ini sudah hampir mencapai batas dana yang bisa digunakannya. Firma komersial Dingsheng, salah satu dari 5 firma komersial besar yang dikendalikan oleh keluarga Stone, memang salah satu kekuatan terkaya di Star Void Realm. Tetapi juga tidak mungkin memberikan dana tak terbatas kepada keturunan langsung keluarga Stone untuk membiarkan mereka makan, minum, dan bersenang-senang. Ada peraturan ketat tentang berapa banyak uang yang dapat digunakan oleh keturunan langsung dari keluarga Stone. Ini ada hubungannya dengan status dan kekuatan, serta kontribusi untuk keluarga. Luka adalah penerus pertama dari keluarga Stone, dan statusnya adalah yang tertinggi di antara generasi ini. Pada saat yang sama, kekuatan tertinggi setengah langkahnya juga yang tertinggi di antara rekan-rekannya. Oleh karena itu, dana yang dapat digunakan Luka jauh lebih tinggi daripada keturunan langsung keluarga Stone lainnya. Namun, dia juga telah menghabiskan sebagian darinya selama bertahun-tahun, dan tidak banyak yang tersisa. Kecuali dia dapat menembus dari tingkat tertinggi setengah langkah ke tingkat tertinggi yang sebenarnya, atau memberikan kontribusi besar kepada keluarga, dana yang diberikan kepadanya oleh keluarga tidak akan bertambah. Harga Palutor dinaikkan menjadi 5 triliun. David sangat bersemangat, bahkan sekarang Luka berhenti menawar. Harga ini jauh di luar tujuan David untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Sein Realm setengah langkah sudah menjadi kepastian. Itu tergantung pada apakah Luka dapat mendorong dirinya sendiri lagi. Dorong harganya menjadi lebih dari 10 triliun yuan, dan biarkan diri Anda menerobos kerana orang suci dalam satu gerakan. Maka David benar-benar ingin berterima kasih kepada 18 generasi leluhur Luka. Untuk tujuan besar menerobos alam orang suci, David pura-pura diam untuk sementara waktu. Ada ekspresi yang sangat berjuang di wajahnya. Itu membuat Luka berpikir bahwa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hanya dengan cara ini Luka dapat tergoda untuk terus menindaklanjuti. David, ada apa? Kamu tidak mampu untuk bermain sekarang. Bukankah kamu sangat sombong dan hebat barusan? Kamu berbicara sekarang. Teruslah menawar. Ini hanya 5 triliun koin bintang, jadi di mana? Kamu tahan saja itu. Maaf, wajahmu terlihat seperti sembelit, itu benar-benar memalukan. Melihat ekspresi berjuang David, Luka berkata dengan gembira di dalam hatinya. Meski dia hampir mencapai batasnya dan sudah berada di ujung busurnya yang kuat, momentumnya tidak bisa hilang. Temukan tempat terlebih dahulu dan kemudian pertimbangkan hal-hal lain. Selain itu, kecuali orang-orang dari 5 perusahaan komersial besar, siapapun yang berani memiliki lebih banyak uang daripada Luka bersamanya sedang mencari kematian. David menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi dan berkata, Luka, jangan terlalu berpuas diri. Bahkan jika kamu bangkrut hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menjadi sombong di depanku. Kemudian David meraung. Saya akan membayar 5,5 triliun. Dia langsung menambahkan 500 miliar ke harga Luka, yang sekali lagi mengejutkan semua orang. Hanya ada satu pikiran di benak setiap orang. Keduanya gila. Benar-benar diliputi oleh amarah, kehilangan akal sehatnya. 500 miliar ditambahkan segera setelah saya membuka mulut. Harapannya tidak seperti ini. Itu sama sekali tidak menganggap uang sebagai uang. Saya tidak tahu apakah mereka akan menyesalinya ketika mereka bangun. Luka tenang di permukaan. Saya sudah mulai memarahi ibu saya di dalam hati. Dari mana anak ini berasal? Mengapa saya belum pernah mendengar karakter seperti itu sebelumnya? Tidak hanya kekuatan yang telah mencapai level tertinggi yang sebenarnya. Bahkan dana yang bisa digunakan pun tak kalah dari dirinya. Anda harus tahu bahwa dia adalah pewaris pertama dari keluarga Stone. Terlepas dari 6 kekuatan teratas di Star Void Realm dan pewaris dari 4 perusahaan komersial besar lainnya, apakah ada orang yang lebih kaya dari Luka? Pasukan ini belum pernah mendengar seseorang bermarga Lidl, bukan? Perjalanan yang luar biasa. Kali ini, tidak ada yang berjalan sesuai dengan keinginan saya sendiri. Luka menyesalinya. Aku tahu dia tidak akan keluar. Langsung mundur untuk menembus level tertinggi dan kemudian keluar.
Apakah kamu tidak menghindari semuanya? Tapi sekarang momen ini, Luka sudah dipanggang di atas api. Begitu banyak orang yang menonton. Jika dia mengaku kalah pada David, wajah itu dibuang ke rumah nenek. Tepat ketika Luka hendak menawar, Jared di sampingnya membujuk dengan suara rendah, "Tuan muda, tenanglah, dana yang diberikan oleh keluarga tidak banyak, dan itu tidak akan bertambah sampai Anda menembus ke tingkat tertinggi. Jika Anda menghabiskan semuanya sekaligus, itu akan sulit untuk berurusan dengan waktu nanti." Jared tahu bahwa tuan mudanya ingin sekali memenangkan lawan, jadi saya belum pernah berbicara sebelumnya. Tapi melihat hal-hal semakin di luar kendali, dia juga harus angkat bicara. Jika tuan muda terus menawar seperti ini, masalahnya mungkin tidak akan berakhir pada akhirnya. Senjata magis tingkat menengah telah mencapai harga setinggi langit 5 triliun yuan, yang merupakan premi yang terlalu tinggi. Tidak layak sama sekali, apalagi dana mereka memang tidak terlalu banyak. Jared, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun. Apa menurutmu aku bisa tenang dalam situasi ini? Aku sudah berjanji padamu untuk tidak melakukan apapun pada David di pelelangan. Jika kamu menghentikanku kali ini, saat kamu kembali ke keluarga, saya akan melamar pelindung lain, kata Luka tanpa ekspresi. Puan, saya hanya menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada Anda, dan saya tidak bermaksud menghentikan Anda. Jika Anda masih memilih untuk melakukannya setelah mempertimbangkan pro dan kontra, saya pasti akan mengikuti keinginan Anda tanpa ragu. Apa yang bisa kita lakukan, apakah itu akan jatuh ke tangan kita pada akhirnya, sehingga kita bahkan tidak menghabiskan 1 sen pun? Jared menjawab tidak rendah hati atau sombong. Jared, sepertinya kamu masih tidak mengerti aku. Dalam situasi saat ini, apakah menurutmu aku masih melakukannya untuk Thunderhammer? Aku melakukannya demi wajah pewaris pertama keluarga Stone. Jika saya mengaku kalah, apa yang akan orang lain pikirkan tentang saya? Saya masih memiliki wajah untuk keluar. Karena tuan muda telah membuat keputusan sendiri, saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Jared, tidak peduli apa yang terjadi kali ini, aku harus memenangkannya, jika tidak, hati batin iblisku akan tidak stabil, dan akan lebih sulit untuk menerobos di masa depan. Hanya dengan menang sekali aku bisa melepaskan diri dari simpul di hati saya. Jika saya kehabisan uang, saya akan kembali mundur, dan saya tidak akan mencapai tingkat tertinggi. Jangan pernah keluar. Saat keduanya berbicara, David mulai berteriak lagi, dia sangat takut Luka akan berhenti menawar. Itu akan sangat mengecewakan. Hei, Luka, tidakkah kamu pikir kamu pengecut? Bukankah kamu terlihat keren? Kata-kata itu jatuh begitu saja. 6 triliun, teriak Luka. David sangat gembira. Dengan cepat mengikuti dan berteriak, 65 triliun. 7 triliun. Nada suara Luka sudah mulai berubah. 7 triliun koin bintang sudah menjadi batas yang bisa dia dapatkan. Jika ada lebih, Anda hanya bisa memikirkan cara lain. Tapi Luka masih belum siap untuk berhenti. Jangan menangkan David sekali di depan begitu banyak orang untuk menyelamatkan muka. Saya khawatir dia benar-benar akan meninggalkan bayangan di hatinya, membuatnya tidak mungkin untuk menerobos di masa depan. Sebagai pewaris pertama keluarga Stone, sangat mudah bagi Luka untuk mendapatkan sejumlah uang. 7, 10 ribu, 5 ribu, miliar, teriak David pura-pura menggertakkan giginya. 8 triliun. Gila, gila. Keduanya benar-benar sudah gila. Semua penonton mati rasa dan tidak tahu harus berkata apa. Situasi ini mungkin tidak akan terjadi sekali dalam beberapa tahun. Apa konsep koin bintang 8 triliun? Lebih dari 80% orang di sini yang berpartisipasi dalam pelelangan tidak akan dapat mengumpulkan uang sebanyak itu bahkan jika mereka bangkrut. Anda harus tahu bahwa ini semua adalah tamu yang diundang oleh perusahaan perdagangan kornukopia. Di antara pelanggan perusahaan perdagangan kornukopia, mereka dianggap sebagai kelompok teratas. Akibatnya, kedua pemuda itu sangat ingin menang, dan mereka melemparkan 8 triliun yuan hanya karena marah. Itu hanya menyegarkan kognisi semua orang. Bersambung.